Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pertemuan mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 12. Kita akan membahas materi pada KD 3.21 dan 4.21. Di situ kita ada judul yaitu merancang sistem informasi web dan membangun aplikasi sistem informasi web. Pada KD ini kita akan mulai membuat sebuah praktek dalam membuat sistem informasi. Dan sistem informasi itu kita buat dari tema UKK kakak kelas kalian di tahun 2020 bulan April kemarin. Di mana isi dari KD tersebut yang pertama yaitu menjelaskan konsep sistem informasi, menjelaskan prosedur perancangannya sistem informasi, menerapkan rancangannya, kemudian untuk KD 4-nya yaitu merancang aplikasi sistem informasi berbasis web, membuat kode programnya, dan mengujinya. Dan apa saja materi yang dipelajari di situ? Yang pertama konsep pengembangan sistem informasi, dan yang kedua yaitu prosedur perencanaan aplikasi sistem informasi berbasis web. Dari setiap apa yang saya baca dari depan tadi selalu berhubungan dengan perencanaan dan perancangan. Kenapa? Karena dalam sistem informasi web itu ataupun sistem informasi berbasis apapun yang lainnya, kita diwajibkan merancang dulu, merencanakan dulu. Ibaratnya sebuah bangunan kita harus menggambar dahulu. Ibaratnya sebuah jalan kita harus merancang dulu. Ibaratnya sebuah jembatan kita harus menggambar terlebih dahulu apa-apa yang akan kita buat. Sehingga bentuk dari apa yang kita gambar, kita rencanakan, kita rancang tidak berbeda jauh dengan apa yang kita buat. Jadi apa yang kita kerjakan ini mirip seperti apa yang dikerjakan seorang insinyur bangunan, menggambar dan merancang. Nah, kita akan coba melihat soal dari UKK anak kelas 3 alumni tahun kemarin. Saya mengambil paket 1, bisa dilihat di situ adalah uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2019-2020. Sistem satuan pendidikannya yaitu SMK, jurusan rekayasa perangkat lunak, kode soal yaitu 2136. Alokasi waktu pengerjaan praktek ini 16 jam. Jadi besok ketika kalian UKK, pengerjaan waktu ini adalah 16 jam full praktek. Ya. Penugasan dilakukan secara perorangan, tidak kelompok. Walaupun dalam teknis di lapangan dikerjakan bisa secara berkelompok, tapi penilaiannya tetap perorangan. Judul yang kita ambil, yang akan kita praktekkan nantinya yaitu aplikasi pembayaran SPP. Kalau di kalian mungkin mengenalnya pembayaran tabungan ya, tapi kalau di intinya sama, pembayaran SPP. Petunjuk umumnya, periksa dengan benar dokumen soal ujian praktek, baca, pahami dengan maksudnya, bekerja dengan perhatikan jadwal, peralatan utama, dan dalam bekerja memperhatikan keselamatan kerja. Itu sangat penting sekali. Kemudian daftar peralatan yang digunakan, ini sangat penting, bisa PC, bisa laptop, di mana spesifikasinya minimal prosesor dual core, minimal ya. Jadi kalau enggak ini memang agak berat sekali ya. RAM-nya minimal 2 GB. Ada keyboard, mouse, dan monitor. Kemudian positor yang digunakan untuk sebagai klien, karena hubungannya nanti aplikasi ini digunakan adalah server dan klien. Kemudian ada dual core juga dan lain sebagainya, termasuk sampai monitor lagi. Kemudian mobile device. Ini kalau menggunakan, artinya aplikasi ini bisa menggunakan handphone, ya, smartphone. Otomatis smartphone itu harus mendukung dengan Android.
Jaringan komputer sangat diperlukan di situ, bisa ketika diuji cobakan, dipraktekkan, yaitu untuk menghubungkan antara server dengan klien. Kemungkinan besar ini menggunakan WiFi. Kalau kabel ya sangat memakan biaya ya, artinya gitu. Kita menggunakan WiFi aja. Sistem operasi yang digunakan di sini ada OS, bisa Windows, bisa Linux kalau kalian mempunyai. Kemudian aplikasi sistem pemrograman yang digunakan adalah IDE Text Editor. IDE itu Interface Development Environment ya. Otomatis kalian sudah memiliki karena menggunakan pemrograman web, maka IDE Text Editornya yaitu Sublime. Bahasa pemrograman yang digunakan, pilih salah satu. Di situ ada Crash, VB.NET, Java, PHP, JavaScript, ASP, dan JSP. Itu bahasa pemrograman yang nanti digunakan, pilih salah satu. Aplikasi server basis datanya yaitu menggunakan database server. Terus aplikasi pendukungnya ada web server, misalnya Apache, Image Editor, Power Designer, PHP Documentor, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya antara lain yaitu bisa dilihat ada data referensi, data user, data siswa, data jenis pembayaran, dan lain sebagainya. Kalau data siswa kelihatannya kita sudah membuat pada waktu absensi terlebih dahulu. Jadi nanti aplikasi ini akan saya gabungkan dengan aplikasi yang telah kalian buat sebelumnya di kelas 11, yaitu aplikasi absensi. Jadi menu SPB akan saya tempelkan di aplikasi absensi dalam bentuk menu yang terpisah. Jadi bagi kalian yang kemarin tidak mengerjakan akan kesusahan ya. Tapi kalau kalian sudah mengerjakan, maka kalian akan sangat mudah. Tinggal kalian buka lagi aplikasi absensi kalian, tinggal kalian tempelkan aja nanti menu-menunya. Dan database yang saya gunakan adalah database yang sama dengan aplikasi absensi. Tinggal kita nambahi beberapa tabel yang mendukung untuk program SPV. Kemudian soalnya bisa kalian lihat di sini adalah judulnya aplikasi pembayaran SPP. Langkah kerja tentukan platform aplikasi yang akan kita buat, bisa desktop, bisa web, atau mobile. Pilih salah satu ya. Lakukan instalasi pengaturan software tool pemrograman sesuai dengan platform yang dipilih. Kalau kalian milih web, ya otomatis kalian harus menyiapkan web server, misalnya exam dan database-nya, kemudian text editornya. Kemudian buat rancangan arsitektur DFD. Ini kelihatannya akan saya ajarkan nanti pada semester genap ya. Dan bagaimana cara membuat DFD-nya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, sebelum membuat sebuah aplikasi kita tuh harus merancang dan menggambar persis sekali ketika membuat gedung. Kemudian fitur-fiturnya apa saja di aplikasi tersebut bisa dilihat. Nanti ada login dan logout, kita sudah membuat di absensi, jadi tidak perlu membuat lagi. CRUD untuk siswa ini juga sudah membuat. CRUD untuk petugas lah, petugas di sini adalah TU, tata usaha, kita belum membuat ini ya, tata usaha. Kemudian kelas dan SPP itu sendiri. Kemudian ada transaksi pembayaran dan lihat histori pembayaran. Maksudnya apa? Lihat ini laporan itu sendiri. Bisa dalam bentuk HTML maupun dalam bentuk PDF. Untuk administrator, berarti nanti ada 3 akses ya. Ada administrator, artinya semua bisa dilihat. Untuk petugas yang bisa dilihat hanya login, logout, sama transaksi serta lihat pembayaran. Untuk siswa yang bisa dilihat juga sama, ada login, logout, sama lihat pembayaran saja, atau lihat laporan saja. Ini sudah dicentang semua, berarti inilah hak akses yang boleh dan berhak dimiliki oleh masing-masing hak akses. Jadi seperti kemarin di absensi. Kemudian di sini ada generate laporan juga.
Generate laporan beda dengan history ya. Kalau history ini berhubungan dengan melihat pembayaran, artinya apa? Kartu SPP. Dan kalau generate laporan ini adalah bentuk laporan yang nanti ditandatangani kepala sekolah. Kemudian FDF-nya menggunakan user interface, isinya minimal tampilan user interface, desain dibuat dengan estetika yang friendly-ship, artinya mudah dipahami, form laporan sekomunikatif mungkin, terdapat format multimedia agar tampil lebih menarik. Jadi bisa diberi gambar, bergerak atau lain sebagainya, biar lebih menarik. Kemudian basis data dilengkapi dengan store prosedur, function, trigger, dan lain sebagainya. Terapkan commit dan rollback. Buat project, kemudian hubungkan dengan basis data yang telah dibuat. Lakukan proses coding. Kemudian konfigurasi aplikasi sesuai dengan environment, development, dan starting dan production. Eksekusi aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan platform yang dipilih. Lakukan debugging aplikasi mengalami kesalahan-kesalahan, mungkin saja aplikasi yang baik di back end maupun di front end. Buat instrumen melalui manual test, penguji kevalidan aplikasi dan minimalkan kesalahan yang setiap fiturnya, format instrumennya, testing terlampir. Nah, di sini adalah desain database-nya. Berarti nanti tabel-tabelnya antara lain yang harus dibuat adalah tabel siswa, kelihatannya sudah kita buat. Pembayaran ini belum, petugas ini juga belum, kelas ini juga belum, dan SPP ini belum. Ya, kita nanti buat tabel-tabel itu. Nah, seperti ini untuk instrumennya, loginnya sukses, otomatis statusnya oke, dan lain sebagainya. Login dengan SQL injection tidak bisa, dan seterusnya. Ini sangat penting sekali untuk dokumen manual testingnya. Oke, itu adalah bentuk soal atau yang akan kita buat dalam project kita ke depan. Mirip dan dengan ujian UKK kelas 12. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi untuk melanjutkan materi programan web dan perangkat bergerak. Setelah tadi saya menjelaskan tentang KADI dan soal UKK yang akan kita buat, maka kita sekarang akan membuat database yang database-nya akan kita pasang nempel dengan database yang sudah kita buat sebelumnya di absensi yang bernama database sekolah. Jadi kita tinggal membuat tabel-tabel yang ada di soal. Siswa kelihatannya sudah pernah ada, kemudian pembayaran, petugas, kelas, dan SPP yang akan kita buat. Di sini pembayaran adalah tabel jamak karena ada primary key di ID pembayaran, dan ID petugas ini adalah menggunakan foreign key jadi petugas. Sedangkan kalau petugas ini menggunakan tipe tabel tunggal ya, karena dia hanya primary key saja. Kemudian kelas juga tabel tunggal, kemudian ID SPP juga tabel tunggal yang digabungkan dengan pembayaran. Oke, kita akan buat satu persatu terlebih dahulu. Silahkan dibuka examnya, kemudian localhost-nya. Kalau sudah masuk ke database sekolah, kemudian kita buat new untuk tabelnya. Oke, kita beri nama misalnya SPP dulu. Di sini SPP ada tiga ya, ID SPP, tahun, dan nominal, semuanya integer.
Kemudian primary key-nya kita pasang sebagai AI, auto increment. Kemudian kita kirim. Setelah itu kita simpan. Ya, SPP sudah terbentuk di sini. Selanjutnya kita buat yang kedua, yaitu bentuk kelas, ID kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Tipenya varchar 50. Oke. Indeksnya ini saya beri primary key untuk ID, kemudian auto increment juga. Oke, tinggal kita simpan di sini. Kelas sudah jadi. Selanjutnya kelas sudah jadi, kita menuju ke petugas. Petugas ID, username, password. Ini kelihatannya di petugas sudah kita miliki ya, untuk username dan password. Tinggal kita nanti nambahkan di user ya. Kalau di admin, di absensi itu namanya petugas itu adalah user. Berarti nanti kita tambahkan di situ nama petugasnya. Misalnya di situ nanti kalau kemarin ada guru, ada siswa, berarti kita rubah aja, bukan petugas tapi tata usaha. Gitu aja.
Oke, tugas sudah selesai, kita akan menuju ke pembayaran. ID pembayaran, ID tata usaha, NISN. Kalau kemarin kita menggunakan NIS ya kalau tidak salah ya, tidak NISN. Kalau di siswa itu menggunakan NIS. Kita akan coba masukkan di sini. Tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar. Tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar. Jumlah bayar. Terakhir adalah jumlah bayar. Ini jelas integer. 11 tahun bayar ini kalau di sini dibuat varchar 4. Varchar 4. Kalau di sini bulan bayar dibuat varchar, dibuat karakter ya kelihatannya ya. Dibuat varchar 4, ini varchar 8. Tanggal bayar yang dibuat date sama ya. Untuk NIS sementara kita buat 5 dulu, nanti kita cocokkan dengan siswa. ID SPP tadi 11, ID pembayaran 11. Oke, kita buat primary key-nya. Primary key-nya di pembayaran, kemudian auto increment ya. Nanti kita cocokkan yang NIS dari siswa, jumlahnya berapa ya. NIS siswa sudah, pembayaran sekarang. Oke, siswa strukturnya ada berapa di sini? Siswa ada 11 juga, sama berarti ya. Oke, sudah sama. Ya, kelihatannya sudah semua terbentuk tabel-tabel yang ada di SPP, karena sebagian besar sudah ada. Nanti petugas tinggal kita hubungkan untuk membuat usernya. Siswa sudah kita buat sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kali ini database dan tabel sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.